tiada jalan terbuka. Ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa pada saat malam hari ini. Bersyukur tentunya kepada Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan atas setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan pada saat malam hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada saat malam hari ini yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kehidupan kami. Kau layakkan setiap kami Tuhan untuk memuji, meninggikan Engkau. Bila hadirat-Mu boleh kami rasakan sehingga sukacita itu terus mengalir atas setiap kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan. Bila berkat-berkat yang luar biasa yang datang daripada Tuhan terus mengalir atas setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah
sertaku. Ku tak mau bersalah. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara. Selamat berbagi kembali dan melihat ibadah kita melalui online, jawaban doa. Kiranya ini boleh menjadi jawaban, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saya harapkan untuk kita semua yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada, dalam kondisi yang sehat, kondisi yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagi kita semua yang berada di rumah, yang mungkin di antara kita mengalami berbagai masalah beban berat yang kita hadapi, tapi hari ini biarlah kita kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah menjadi sandaran, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita, agar kita terus bisa semangat dalam menghadapi situasi kondisi yang ada, bahkan semangat dalam melangkah dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu saya ingin rindu untuk kita sama-sama membuka di dalam Wahyu 4 ayatnya yang pertama. Ya, saya bacakan kepada saudara Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Kalau kita melihat di sini, Tuhan tidak ada di tempat yang tinggi,
mana di situ dia rindu untuk memberikan suatu penglihatan kepada Yohanes, di mana dia mau memberitahukan kepada Yohanes. Tapi segala sesuatu yang dia ingin beritahukan kepada Yohanes itu dia harus mengajak Yohanes ke tempat di mana dia berada, ke tempat yang tinggi. Maka di situ dikatakan Yohanes, kalau engkau mau tahu, engkau mau supaya aku memberitahukan kepadamu, maka kembalilah engkau naik ke tempat di mana aku berada. Maka di situ dikatakan, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari. Ada perkataan naiklah kemari. Berbicara naik, berbicara tempat yang tinggi, berbicara suatu tempat di mana kita harus ke tempat di mana tempat itulah di sini dikatakan ada sosok seorang pribadi, di mana seorang pribadi ini yang begitu luar biasa. Apa yang dilihat? Dilihat di situ ketika Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus, dia melihat bahwa sosok yang ada di tengah-tengah umat nampak bagaikan permata yaspis, permata sardis, bahkan juga di situ gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya, suatu yang luar biasa dengan kemuliaannya. Dan kita percaya dan kita yakin tempat di mana Yohanes diberikan suatu penglihatan itu adalah tempat di mana Allah bertahta. Yesus bertahta bagaikan gemilang zamrud, gemilang yaspis. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, mungkin engkau ada dalam keadaan situasi pergumulan, engkau perlu jawaban yang daripada Tuhan. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita tidak akan bisa menikmati jawaban kalau kita tidak akan bisa menghadirkan Tuhan, ataupun kita tidak bisa naik untuk menghampiri tahta Tuhan yang begitu gemilang, begitu luar biasa, begitu cemerlang, begitu rupawan, gegap gempita, bahkan terlalu mulia. Dan digambarkan di sini, ketika engkau mau rindu untuk dijawab oleh Tuhan, maka saudara-saudara mungkin hari ini, ataupun saya tidak tahu masalah beban yang saudara hadapi, tetapi hari ini Tuhan bisa sanggup untuk memberikan jawaban. Bukan besok, bukan juga menunggu, tetapi hari ini Tuhan bisa memberikan jawaban. Dan jawaban itu tergantung kepada saudara. Apakah saudara mau menghampiri tahta Tuhan, di mana kita bisa menghampiri tahta Tuhan? Ketika kita menaikkan syukur pujian kita, bahkan kita menaikkan doa-doa kita, dan kita tidak bisa menghampiri secara tubuh kita, tapi secara roh kita bisa menghampiri Tuhan. Dan inilah yang diajarkan di dalam Wahyu 4 di sini, bahwa kita pun juga harus bisa, bahwa yang tidak terbatas kita bisa seberangi, kita bisa hampiri. Itu semua bisa terjadi ketika kita di dalam doa kita, di dalam ucapan syukur kita. Mungkin saudara hari ini jangan engkau lihat karena engkau sudah kehabisan akal, karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, sudah berbagai dokter atau terapi, sudah tidak bisa lagi yang memberikan pertolongan kepada saudara, sudah tidak sanggup kemana saudara harus bertanya. Tetapi hari ini saya berkatakan kepada saudara, Tuhan berada di tempat, di tahtanya, di tempat mahal ini. Oleh sebab itu saya boleh katakan kepada saudara, tanya kepada Tuhan. Mungkin di dunia ini saudara tidak lagi bisa bertanya kepada siapapun, karena mungkin saudara sudah kehabisan akal. Tapi hari ini
ada jawaban, yaitu jawaban doa. Di mana saudara diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara tanya kepada Tuhan permasalahanmu, Tuhan sanggup untuk menolongnya. Tapi di sini kita lagi melihat di mana Tuhan ini mengajarkan kepada Yohanes, bagaimana aku bisa memberitahukan kepadamu kalau engkau tidak naik ke tempat di mana aku berada. Firman Tuhan sudah jelas. Bagaimana aku bisa memberitahukan kepadamu ketika engkau tidak naik ke tempat di mana aku berada. Artinya di sini, bagaimana kita bisa dijawab atau ditolong oleh Tuhan kalau engkau tidak bisa menghampirinya? Bagaimana engkau bisa menghampirinya ketika kita ada bersekutu di dalam doa kepada Tuhan? Nah, oleh sebab itulah kita tanya kepada Tuhan, kita minta jawaban daripada Tuhan, kita minta pertolongan daripada Tuhan, kita minta untuk Tuhan menolong kita. Bagaimana untuk kita bisa menghampiri Tuhan? Nah, oleh sebab itulah kita lihat di dalam Kisah 10, ya, Kisah para Rasul 10 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan kepada saudara. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kenapa saya tadi katakan dalam doa? Karena kita melihat di Kisah Rasul 10 di mana Cornelius ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Berdoa. Maka di sini kita lihat Cornelius akan menjawab di sini, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Bagaimana kita bisa menghampiri tahta Allah yang begitu mulia di dalam doa saudara? Malam hari ini jangan lihat permasalahan. Malam hari ini mungkin di antara kita tidak tahu ataupun tidak mendapatkan suatu jawaban yang konkret untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan, sama seperti Yohanes. Tanya kepada Tuhan, naik ke hadirat. Seperti Cornelius, dia katakan apa? Doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan mengingat. Oleh sebab itu, saya boleh katakan kepada saudara hari ini, mari kita belajar untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi berbagai masalah beban yang berat, tapi naikkan pujian di dalam doa. Karena di doa itulah kita bisa bersekutu, berdialog, bahkan berkomunikasi, bahkan kita juga menikmati atau juga kita akan diberikan jawaban yang daripada Tuhan. Maka doa-doamu, saya yakin telah naik ke hadirat Tuhan ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, hati yang mengucap syukur, hati yang benar-benar percaya sungguh bahwa disitulah Tuhan sanggup menolong kita. Maka doa-doa kita, saya yakin sama seperti Cornelius, akan dijawab oleh Tuhan. Karena kita tahu ketika kita naik ke hadirat Tuhan, maka suasana surgawi itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Coba saya buka satu ayat lagi, Markus 9, ya, di mana Yesus dipermuliakan. Kita buka di dalam Markus 9 ayat 2. Di sini dikatakan demikian. Dalam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Sekali lagi, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Yang kelima, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 memang, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ayat itu, maka datanglah Allah menaungi mereka, dan dari dalam awan
Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan Yesus naik ke sebuah gunung. Di situ suasananya tidak ada terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tidak ada mungkin tempat yang gersang karena ini di Timur Tengah. Tidak ada apa-apa. Tetapi lihat di ayat ini, ketika dia naik bersama dengan Yesus, waktu ada di tempat yang tinggi, di mana suasana yang tadinya hanya suasana biasa, tapi ketika di situ, bahwa suatu ketika pakaian daripada Yesus itu berubah, berkilat, ada suasana surgawi turun. Disitulah Petrus, Yakobus dan Yohanes menikmati suatu suasana surgawi di tempat yang tinggi, sebuah bukit. Maka disitulah datanglah awan menaungi mereka. Sekali lagi, datanglah awan menaungi mereka. Kalau kita berbicara di mana Yohanes, Petrus, Yakobus dan Yohanes ada di tempat sehingga awan itu bisa turun datang. Ini berbicara suasana surga. Waktu engkau naik, menaikkan hatimu kepada Tuhan di dalam doa, maka saya yakin suasana surga itu akan melingkupi di dalam kehidupan kita. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat jawaban daripada Tuhan. Ada sukacita ketika suasana surga itu turun atas kehidupan kita. Di mana suasana surga itu turun? Ketika kita menaikkan panjatkan doa kita, menaikkan ucapan syukur kita, roh kita, hati kita kepada Tuhan, maka saya yakin awan itu yang turun dari surga akan menaungi kehidupan kita. Maka disitulah Tuhan akan memberitahukan, memberikan jawaban, sama seperti Cornelius, bahwa doa sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan mengingat segala permasalahan ataupun apa yang dibutuhkan oleh Cornelius. Tuhan akan menjawab. Sama seperti saudara dan saya. Mari kita bangun suasana surgawi. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Mari kita naik di dalam doa kita kepada Tuhan. Maka awan itu akan melingkupi dan suasana kita akan kita alami suasana surgawi. Di situ ada sukacita. Di situ ada hal-hal yang luar biasa. Maka kalau kita teruskan di ayat ini, dikatakan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Artinya di sini apa? Waktu kita menaikkan panjatkan doa kita, suasana awan kemuliaan surga itu turun atas kehidupan kita. Maka suasana surgawi itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka di situ kita akan bertemu, kita akan berkoneksi, kita akan bisa berbicara, kita akan bisa bertemu sang penguasa surga hadir di dalam kehidupan kita. Di sini Yakobus, Petrus, Yohanes tidak menemukan seorang pun, hanya Yesus. Maka di situ kalau kita lihat dalam kehidupan kita, saudara ini untuk bisa menghampiri tahta Tuhan dan kita akan bertemu dengan yang namanya penghuni surga yaitu Yesus. Waktu kita menaikkan pujian, waktu kita membangun mezbah, menaikkan doa kita kepada Tuhan, maka saya yakin kita akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maka kita akan menikmati suasana surgawi. Dan saya yakin hubungan permasalahanmu bisa diatasi karena Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk bisa diberikan pengertian kepada kita, untuk diberikan juga jalan keluar buat saudara dan saya. Maka kalau kita melihat di dalam Mazmur 3, saya bacakan kepada saudara Mazmur 3 dikatakan demikian, ayat yang ketiga. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan jari aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Sekali lagi, dari gunungnya yang terus. Gunungnya yang terus adalah tempat yang tidak terhampiri, yaitu surga, di mana tempat yang tinggi. Selah ayat 5. Aku berbaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap membangun aku.
Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu selalu. Kita lihat pergumulan dari pemazmur. Di sini dikatakan apa? Dari tempat maha tinggi Tuhan menolong, memampukan Daud, bahkan membaringkan diri lalu bisa tidur, bahkan menopang daripada Daud. Bahkan Daud tidak merasakan takut. Puluhan ribu orang yang datang siap mengepung aku, tetapi Tuhanlah menjadi sandaran pertolongan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Engkau memukul rahang semua musuhku, mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhanlah datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara rindu untuk juga ditolong oleh Tuhan. Saudara rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan dengan doa kita, dengan ucapan syukur kita. Naik ke gunung, maka gunung itu pun juga Dia akan menolong. Yang punya, yang kudus, Dia akan turun menolongi kehidupan saudara dan saya. Mazmur 145 ini sebagai ayat kita yang terakhir, ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sudah berapa lama saudara berdoa? Tapi jangan pernah jenuh untuk berdoa. Karena waktu kita berdoa kepada Tuhan, disitulah kita sementara sedang naik ke hadirat. Dan suasana surga itu akan menaungi kita. Pojok-pojok di sini dikatakan bahwa disitulah ada suasana surga secara tiba-tiba awal mengelilingi itu di dalam Wahyu 4. Tetapi di sini dikatakan bahwa apa? Dia melakukan kepada orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Ia melakukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara takut akan Tuhan, saudara hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman, berdoa kepada Tuhan, jangan pernah jemu. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan, karena Tuhan mendengar teriakan orang yang minta tolong. Dia mau menyelamatkan saudara, karena Tuhan kita adalah penjaga Israel. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup Dia mengasihi kita, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Mari kita bangun suasana surgawi itu betul melingkupi kehidupan kita dengan apa? Doa kita. Naik hampiri sama seperti Yohanes. Naik kembali supaya aku akan memberitahukan. Saudara mau diberitahukan dalam doa kita. Mari kita naik menghampiri Allah dengan apa? Doa kita, ucapan syukur kita. Maka kita akan menikmati jawaban yang daripada Tuhan. Sama seperti Kornelius, bahwa doa sedekah sudah naik ke hadirat Tuhan. Tuhan mengingat segala doa dan permohonan daripada Kornelius. Saya yakin saudara pun juga sama. Tidak ada Tuhan yang membeda-bedakan saudara dengan Kornelius. Kalau Kornelius ditolong oleh Tuhan, saya yakin malam hari ini Tuhan juga mau menolong saudara dan saya. Bangun semua malam ini akan panjatkan syukur Tuhan. Naiklah ke tempat yang maha ini, the highest place, di mana Tuhan berada. Tuhan tolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Tadi sama-sama kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebentar kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa bagi kotak jawaban doa. Termasuk ada yang meminta doa, yaitu Bapak Pardede dari Siantar. Kita akan berdoa bersama. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, bahkan serta Tuhan jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin hantam kehidupan daripada Bapak Pardede. Oleh sebab itu kita satu di dalam doa.
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kami sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami benar-benar iman, percaya kami dikuatkan. Kami dengar firman-Mu yang memberikan kekuatan, bahkan juga lebih dari itu Tuhan, karena kami tahu campur tangan Tuhan terus ada atas kehidupan kami. Kami tahu dari beberapa rekan-rekan kami yang perlu didoakan, yang ada di dalam kotak jawaban doa ini. Mereka butuh pertolongan Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi Bapak Pardede, di mana Tuhan Engkau tahu Tuhan, di mana dalam pekerjaannya dia mengalami berbagai masalah, yaitu Tuhan Engkau tahu kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang dimana terus Tuhan mengintimidasi kehidupannya. Hamba percaya dan hamba yakin dalam kehidupan hamba, di mana roh Allah bekerja di dalam kehidupan daripada kami semua sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Bapak Pardede, Tuhan Engkau tahu rohmu lebih besar, bahkan lebih Tuhan ampuh dari segala roh-roh yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, kami tolakkan di dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan Bapak Pardede, sehingga dia boleh mengalami kemenangan, dia boleh mengalami Tuhan sukacita, karena dia tahu ada Tuhan Yesus beserta dalam kehidupannya. Kami tolakkan di dalam nama Yesus kuasa apapun yang ingin menghantam kehidupannya, kuasa kegelapan, kami tahu, kami tolakkan di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas kehidupan daripada Bapak Pardede. Kami yakin dan percaya dan terlalu yakin kuasa roh Allah bekerja di dalam kehidupannya. Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari kuasa roh-roh yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, dan kami berseru kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan jamah hati daripada Bapak Pardede. Tuhan kuasai pikirannya, Tuhan kuasai mentalnya, Tuhan kuasai kehidupannya. Tuhan Engkau sanggup menolong Bapak Pardede di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tutup bungkus di dalam kuasa darah-Mu, sehingga kuasa kegelapan tidak bisa merasuki kehidupan daripada Bapak Pardede. Terpuji nama-Mu, kami serahkan juga kehidupannya, pekerjaannya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Jaminan dari tempat maha tinggi terus ada atas kehidupan daripada Bapak Pardede. Kami berdoa bersatu hati untuk jiwa-jiwa yang perlu pertolongan doa, yaitu Tuhan, di mana mereka di dalam mungkin di dalam keluarga mereka ada yang mungkin Tuhan mereka tercerai-berai, ataupun juga Tuhan mereka perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, keluarga-keluarga ini ikat kembali oleh tali kasih Kristus, agar mereka kembali Tuhan dipulihkan, ada sukacita, ada semangat baru di dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan terlebih lagi Tuhan, berikan kasih-Mu di dalam kehidupan suami istri, agar suami istri ini tidak kembali lagi untuk bercerai, tapi kembali dipersatukan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, tolong juga yang perlu pertolongan oleh karena sakit. Kami yakin dan percaya jaminan dari tempat mahli, tangan yang berlubang paku akan menjamah tubuh yang sakit, siapapun mereka yang sakit. Kami percaya dan kami yakin dan percaya bahwa bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Darah-Mu sanggup berkuasa untuk menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, mereka yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Kami berdoa bersatu hati untuk rekan-rekan kami. Mungkin ada yang mengalami Tuhan penurunan ekonomi, usaha, bisnis, atau apapun juga. Kami yakin dan percaya kami perlu akan Engkau. Karena kami yakin dan percaya kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami yakin Engkau akan memulihkan keadaan mereka. Engkau memulihkan sektor ekonomi. Engkau memulihkan usaha mereka, dipulihkan kembali, dibangkitkan kembali. Dan kami tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa satu hati untuk mereka yang perlu pertolongan, khususnya bagi mereka yang mengalami
masalah-masalah ekonomi. Kami yakin Tuhan menjamah mereka. Tuhan melawat mereka. Kami juga berdoa bersatu hati untuk yang meminta keturunan. Tuhan, Engkau berjanji bahwa ketika mereka dipersatukan, keturunan mereka akan menjadi keturunan yang diberkati. Keturunan itu adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati buah kandungan mereka. Berkati Tuhan agar mereka menikmati atau mengalami atau mempunyai keturunan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup. Tuhan, sekalipun dokter sudah angkat tangan, tapi kami yakin Tuhan, kandungan mereka dipulihkan oleh Tuhan, kandungan mereka ditolong oleh Tuhan, bahkan kandungan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki anak. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami berdoa bersatu hati Tuhan, untuk mungkin rekan-rekan kami yang perlu Tuhan pertolongan, khususnya bagi mereka yang memerlukan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang memberikan talenta kepada mereka, Engkau yang memberikan pengertian, bahkan juga Engkau yang memberikan Tuhan kasih-Mu kepada mereka, agar mereka menikmati atau Tuhan akan tolong mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya cara Tuhan bekerja tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kami berdoa bersatu hati bagi mereka yang mungkin penurunan di dalam Tuhan kerohanian mereka. Kami berdoa bersatu hati agar mereka dikembalikan menikmati cinta mula-mula. Tuhan tolong mereka, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, agar mereka kembali semangat di dalam pelayanan, kembali semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sanggup malam hari ini, Engkau melawat umat-Mu yang setia kepada Tuhan. Malam hari ini, hamba yakin dan percaya Tuhan sudah melawat umat-Nya. Terpuji namamu buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tetap yakin Tuhan bahwa kami tidak sendirian. Karena kami tahu Engkau adalah Immanuel, Allah beserta di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di mana kami berpijak, disitulah Tuhan ada dan tinggal beserta di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu buat malam hari ini. Kami serahkan bersatu hati untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam kotak ini. Apapun problema mereka, kami yakin dan percaya Tuhan jamah, Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit, kembali Tuhan sudah pulihkan. Kalau mereka mengalami goncangan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan ikat mereka kembali oleh tali kasih Kristus. Kalau mereka mengalami Tuhan masalah-masalah beban yang begitu berat, Tuhan kendalikan dan Tuhan sudah pulihkan. Berikan kekuatan kepada mereka. Terpuji namamu, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buat jawaban doa ini, kami yakin dan percaya doa orang benar, besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya